dengan Miss Pinky the Seahorse. Adik-adik, minggu ini apa kabarnya? Semuanya sehat? Semuanya dalam kondisi sehat? Semuanya bersuka cita? Puji Tuhan. Adik-adik, di minggu ini kita masih belajar tentang menjadi tangguh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita dari Miss Big the Blue Whale tentang menjadi tangguh dari sosok Daud. Adik-adik sudah pernah dengar belum ceritanya? Bagaimana mereka bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Miss Big the Blue Whale, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6 yang berbunyi, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Sekali lagi ya, Ulangan 31 ayat 6. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin." Halo, selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Kembali lagi bersama Miss Big the Blue Whale. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Miss Big the Blue Whale tentang menjadi kuat dan berani. Untuk menjadi anak yang kuat dan berani itu seperti apa sih? Tapi Miss Big sebelumnya mau mulai dengan kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tangannya, tutup matanya.
Bapa, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama di Impact Kids Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk menjadi kuat dan berani. Biarlah Tuhan firman-Mu yang dibagikan hari ini Tuhan boleh merema di dalam hati kami dan boleh tetap menjadi buah yang akan tumbuh subur di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga hidup kami boleh berdampak ya Tuhan. Buka hati kami, telinga kami, dan biarlah Tuhan kami menjadi anak yang fokus ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dan inilah hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, minggu ini kita akan belajar mengenai menjadi kuat dan berani. Seperti siapa sih adik-adik? Kita mau belajar menjadi kuat dan berani seperti Daud. Miss Big mau bacain dulu sebelumnya, ayat firman Tuhan minggu ini terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Begini bunyinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, tahu nggak sih kisah Daud melawan Goliat? Siapa yang tahu ya, Daud itu seperti apa sih? Dan siapakah Goliat itu adik-adik? Miss Big mau kasih tahu dulu. Daud adalah anak dari Bapak Isai. Ia memiliki tubuh yang kecil dan wajahnya kemerah-merahan. Daud bertugas menggembalakan domba-domba sementara kakak-kakaknya bertugas dalam perang bangsa Israel dan bangsa Filistin. Kalau Goliat itu siapa ya adik-adik? Ada yang tahu siapa Goliat? Ya, benar sekali. Goliat adalah tentara raksasa Filistin yang sangat kuat. Badannya sangat besar dan tingginya mencapai 3 meter lebih. Dan sudah sangat berpengalaman di dalam berperang. Wah, sangat tinggi, sangat besar, dan sangat kuat sekali ya adik-adik. Berbeda dengan para tentara Israel, justru Daud tidak takut loh adik-adik terhadap Goliat. Ia justru berniat mengalahkan Goliat. Pada suatu hari, saat diminta ayahnya untuk mengantarkan roti dan gandum untuk ketiga kakaknya, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama, dan ketiganya pada saat itu sedang bersiap untuk berperang melawan tentara Filistin. Ketika Daud sampai di perkemahan tentara, ia berlari ke barisan perang dan mencari kakak-kakaknya adik-adik. Saat itu, Goliat, si tentara raksasa Filistin, maju ke depan dan mencemooh orang-orang Israel atau tentara-tentara Israel. Rupanya Goliat ini telah melakukan hal tersebut. Jadi Goliat itu menjelek-jelekan atau mencemooh atau mengejek tentara Israel adik-adik selama 40 hari lamanya. Bisa bayangin mereka para tentara Israel ketakutan selama 40 hari lamanya. Ia menantang tentara Israel untuk bertarung melawan dirinya. Raksasa itu juga berkata bahwa tentara Filistin akan menjadi hamba Israel jika salah satu orang Israel bisa membunuh Goliat. Namun, jika Goliat menang, ia meminta tentara Israel untuk menjadi hamba orang Filistin. Wah, menyeramkan sekali ya adik-adik ya. Nah, berbeda nih dari tentara lain, tantangan Goliat yang diberikan kepada para tentara saat itu tidak membuat Daud gentar. Daud justru berniat untuk mengalahkan raksasa Filistin tersebut. Dia pun mengutarakan keinginannya kepada beberapa prajurit. Sejumlah prajurit menyampaikan keinginan Daud kepada Saul, raja Israel kala itu. Namun, Saul ternyata juga meragukan Daud karena dia masih sangat muda. Selain itu, tubuhnya Daud juga kecil sekali, tidak berbanding dengan Goliat. Dan Goliat itu juga sudah menjadi prajurit sepanjang hidupnya. Jadi Daud diragukan oleh Raja Saul. Kira-kira dia mampu gak ya mengalahkan Goliat? Aduh, kalau enggak, nanti semua orang Israel harus menjadi hamba orang Filistin. Lalu, perkataan itu tidak membuat niat Daud padam. Keraguan Saul juga tidak membuat niat Daud padam.
Ia yakin bahwa ia pasti bisa mengalahkan Goliat si raksasa dengan penyertaan Tuhan. Daud juga berkata, ia sudah sering sekali membunuh singa, beruang, dan serigala yang berusaha untuk menerkam domba-dombanya. Daud pergi mengambil 5 batu licin dari sungai dan memasukkannya ke dalam kantong gembala yang biasanya dibawanya setiap hari. Dia juga mengambil umban dan dia maju ke hadapan Goliat. Berbeda dengan Goliat nih, Daud tidak pakai apa-apa. Sementara Goliat yang dilengkapi baju zirah, Daud itu maju tanpa baju peperangan. Nah, ketika melihat Daud yang kecil, Goliat langsung meremehkannya. Badannya kecil. Ia juga menghina Daud karena anak bapak Isai itu juga masih sangat muda. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-43 sampai yang ke-45, dengan sombongnya Goliat mencemooh Daud. Di ayat ke-43, Goliat berkata seperti ini, Miss Big bacain. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tapi apa yang dikatakan Daud di ayat yang ke-45? Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan Daud pun berlari ke barisan musuh dan memasukkan tangan ke dalam kantungnya. Kemudian ia mengambil batu dari dalam umban dan melemparnya sekuat tenaga. Batu itu melayang dan tepat mengenai kepala Goliat hingga Goliat terjatuh dan mati. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengar kisah dari Daud yang mengalahkan Goliat. Kamu tahu gak sih adik-adik? Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia mengandalkan Tuhan sewaktu menghadapi Goliat. Daud menjadi berani dan kuat karena ia selalu bersama-sama berjalan bersama Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia terbiasa membunuh hewan, tadi ada singa, ada beruang, bahkan serigala yang mau menerkam domba-dombanya. Daud melawannya pun bersama dengan Tuhan. Sama ketika dia melawan Goliat, Daud mengandalkan Tuhan. Setiap melewati tantangan, Daud pula tidak bersungut-sungut kepada Tuhan adik-adik. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Daud percaya bahwa Tuhan akan selalu menolongnya dalam setiap kesulitan, dalam setiap tantangan apapun yang Daud hadapi dalam kehidupannya. Nah, adik-adik semua, sama seperti Daud, kita harus juga mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus percaya kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan akan menolong kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dalam setiap tantangan yang datang ke dalam hidup kita, dalam setiap apapun yang kalian saat ini sedang alami atau masalah apapun yang ada di dalam kehidupan. Oke adik-adik, sekian dari Miss Big. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah belajar menjadi berani dan kuat sama seperti Daud. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap tantangan ya Bapa. Dalam sekolah kami, mungkin dalam keluarga kami, mungkin bersama dengan teman-teman kami berasa sulit ya Tuhan. Tapi kami gak mau berjalan sendirian karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tumbuh subur di dalam hati kami, dan kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang kuat menghadapi setiap tantangan, yang kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan anak yang tahu, yang mau mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara dalam kehidupan. Terima kasih Bapa,
Inilah hidup kami, dan sebentar kami akan masuk ke kelas Zoom. Biar Tuhan juga yang memberkati kakak-kakak semua di kelas Zoom dan mengajarkan kami lebih lagi Tuhan mengenai firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, belajar banyak kan dari sosok Daud di dalam Alkitab. Bagaimana dia tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan menolong dia untuk mengalahkan Goliat yang sangat besar dan sangat kuat. Nah adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang percaya akan Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Oke adik-adik, kita akan belajar lebih banyak lagi dengan kakak-kakak di kelas Zoom. Sampai jumpa minggu depan dengan Miss Pinky the Seahorse. Bye-bye. Adik-adik, penasaran gak sih kita ngapain aja selama di kelas Zoom? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk segera daftarkan diri kalian di Impact Kids Impact Community Indonesia. Dan pendaftarannya bisa langsung nih scan QR code di sampingnya Miss Big, atau kalian bisa juga WhatsApp ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini.